Halo everyone, balik lagi sama gue Ruli Agustin. Di kesempatan kali ini adalah episode kedua daripada series Legal Officer, yaitu terkait dengan review kontrak. Sebagaimana yang kita tahu, review kontrak itu sebagai basic daripada skill yang harus dimiliki daripada seorang legal officer. Jadi, gue akan ajarkan bagaimana cara kalian mereview suatu kontrak, teman-teman. Kemungkinan nanti di episode-episode terakhir itu pasti akan ada bagaimana cara drafting secara cepat ketika teman-teman jadi legal officer. Tapi pertama kali yang harus teman-teman punya adalah justru reviewnya dulu, karena ketika kita mereview otomatis kita harus mengetahui dasar daripada suatu kontrak ini disandarkan kepada undang-undang apa. Sebagai contoh sederhana, teman-teman, misalkan teman-teman bergerak di perusahaan jasa. Nah, jasanya misalkan jasa apa nih? Misalkan jasanya itu terkait dengan outsource, begitu kan, perusahaan outsource. Berarti teman-teman harus baca undang-undang atau peraturan yang terkait dengan outsourcing, karena hal ini akan berkaitan erat sama kontrak yang bakal teman-teman review. Itu contoh pertama. Contoh yang kedua, kayak gue kemarin kerja di perusahaan film, automatically gue harus menghafalkan atau harus memahami undang-undang terkait dengan hak cipta tuh, karena film masuknya ke hak cipta. Karena di dalam satu kontrak itu pasti basicnya daripada undang-undang si bahan atau jasa yang kita jual belikan di dalam suatu perusahaan. Jadi kalau teman-teman masuk ke dalam suatu perusahaan, harus teman-teman pahami dulu dia lini bisnisnya apa dan undang-undang yang menjadi dasarnya itu apa, karena ini akan mempengaruhi daripada legal officer-nya ketika mereview, teman-teman. Oke, nggak berlama-lama lagi, mari kita mulai daripada presentasi kali ini. Ini akan gue bagi 3 bagian, teman-teman. Bagian yang pertama slide ini slide nanti gue akan taruh di kolom deskripsi. Bagian yang kedua itu ada dokumen-dokumen. Bagian yang ketiga itu bagaimana cara kita mereview suatu perjanjian atau kontrak gitu. Oke, kita mulai. Nah, ini adalah profil singkat gue. Gue sebagai dulu pernah jadi legal officer sampai 3 atau 4 kali, yang gue tempelin di sini cuma beberapa. Jadi ini adalah perjalanan karir gue sebagai legal officer. Ya, pada akhirnya ini menjadi pembuktian bagaimana cara kita mereview suatu kontrak, karena review suatu kontrak itu dasarnya dari pengalaman, karena kampus pun pasti jarang untuk ngajarin, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah roadmap pembahasan di episode 2 kali ini. Yang pertama nanti ada workflow legal, yaitu gimana sih cara seorang legal officer itu bekerja. Nah, ini workflow-nya nanti gue jelasin. Yang kedua, ada dokumen-dokumen sebelum mereview sebuah perjanjian atau kontrak. Nanti dokumennya gue taruh juga tuh di kolom deskripsi. Yang ketiga, kita automatically akan mereview secara bersama-sama, teman-teman. Oke, yang pertama ini bagaimana workflow seorang legal officer itu bekerja. Yang pertama, pekerjaan tuh pasti masuk ke manajer dulu, teman-teman. Misalkan dari bos masuk ke manajer, nanti manajer tuh pasti akan melihat spesifikasi daripada staff-staffnya. Misalkan staff yang A bisanya ini, staff yang B bisanya ini, pasti. Maka nanti dia pembagiannya pun akan merata. Meratanya contoh sederhana, si A bisanya haki loh, maka dia pasti dikasih kontraknya yang berkaitan dengan haki. Itu kalau bos lu nggak toksik. Kalau bos lu toksik sih pasti akan dilimpahin semua ke lu kalau bosnya toksik. Nah, yang kedua, kalau bosnya cuma punya staffnya lu doang, itu udah nggak perlu dibagiin lagi lah, pasti ke lu doang kerjaannya. Nah, yang ketiga nanti progresnya begini, teman-teman. Setelah pekerjaan dibagikan, otomatis tuh maka si staff akan langsung mengerjakan daripada pekerjaan itu. Dia langsung mereview di nomor 4, dia review pekerjaannya. Kemudian kalau pekerjaan sudah selesai direview sama si staff tadi, atau bahasa kita itu umbi-umbian lah, ya bahasa sebangsa kita lah. Nah, maka staff ini ngajuin tuh biasanya ke manajernya, ini Pak sudah. Nah, ketika sudah, dia akan direview bersama-sama dari staff dengan manajer. Jadi bareng, direview bareng. Nanti setelah direview bareng muncullah final dokumen atau dokumen yang fix dipakai nih. Oke, ini udah fix nih, ini udah kita reviewnya begini nih. Nah, dokumen tersebut dikirim kembali ke klien, teman-teman. Nanti akan ada 2 jawaban, teman-teman, dari si lawan daripada kita atau klien kita. Nah, contohnya misalkan jawabannya oke, berarti kalau sudah oke itu bisa dieksekusi, masuk ke nomor 10. Nah, kalau tidak oke, berarti kita harus revisi. Balik lagi tuh nanti tuh, itu akan balik ke nomor 3. Dia akan balik lagi ke nomor 3, masuk ke sini lagi nih. Nah, diulang lagi begitu lagi sampai masuk ke nomor 10, teman-teman. Jadi akan ada proses bolak-balik. Jadi
pekerjaan legal itu nggak bisa sehari selesai. Dia rentannya bisa 3 hari sampai seminggu untuk satu dokumen karena ada proses bolak-baliknya antara kita dengan partner bisnis. Nah, yang ketika sudah selesai maka masuk proses execute teman-teman. Ketika proses execute itu pertama pasti kita sebagai staff untuk para nanti manajer para baru tanda tangan seorang direktur. Nah, kalau udah tanda tangan direktur, biasanya dokumen akan dilempar atau dikirim ke partner bisnis kita untuk ditandatangani pihak lainnya. Jadi pihak sana mentandatangani juga, nanti pada akhirnya dikirim kembali ke kita itu hanya satu bagian atau satu rangkap. Jadi dokumen itu ada 2 rangkap, dokumen perjanjian itu. Yang satu rangkap dipakai ke kita, yang satu rangkap dipakai ke lawannya. Nah, ini dokumen ini nanti habis masuk balik ke kita, maka kita harus simpan untuk masuk ke proses filing supaya nanti ketika ada proses sengketa nggak ribet kita nyari-nyari dokumennya gitu teman-teman. Nah, dokumen-dokumennya ada 2 teman-teman. Yang pertama itu namanya surat konfirmasi, yang kedua itu draft atau perjanjian atau kosongan. Nah, biasanya ini sebuah perjanjian itu ada 2 ininya jenisnya. Yang pertama itu pasti ada draftnya, yang kedua itu kosongan. Nah, kalau kosongan berarti lu bikin sendiri. Kalau ada draftnya berarti lu dapat dari partner bisnis lu. Yang enak itu yang mana? Nah, tergantung. Kalau lu capek, siap capek, ini ada di kosongan nih. Berarti kita ngedraft perjanjian itu dari awal. Nah, kalau ada draft perjanjiannya yang agak trikinya, biasanya lu mudah dicurangi di draft perjanjian tersebut karena pasti ada pasal-pasal yang menguntungkan daripada partner bisnis kita dan merugikan kita. Nah, ini ada masing-masing keunggulan dan kekurangannya, tergantung gimana kita kerja secara detail aja teman-teman. Oke, mari kita langsung review kontrak. Nah, gua kasih tahu ya. Ini adalah surat konfirmasi. Surat konfirmasi itu isinya apa sih? Surat konfirmasi itu intinya intisari daripada sebuah perjanjian teman-teman. Contoh sederhana, ini adalah surat konfirmasi yang masuk daripada partner bisnis. Dia bilang dia pengen buat perjanjiannya jasa hukum di sini. Nah, kemudian harganya 20 juta. Harganya 20 juta, metode bayarnya 3 kali termin, berarti 3 kali pembayaran. Harus 20 juta dibagi 3, entah 10 terus 55 atau 55 10, itu terserah lah nanti bagaimana teknis dealingnya gitu. Nah, kemudian di sini ada juga tertulis masa berakhirnya sebuah perjanjian sampai dengan hak dan kewajiban itu dilaksanakan. Pajak, nah pajak juga penting, ditanggung sama pihak siapa. Misalkan di sini ditanggung sama pihak kedua. Nah, kemudian nanti ada pengakhiran teman-teman. Pengakhiran ini tidak dapat diakhiri secara sepihak, berarti harus diakhiri kalau memang mau diakhiri secara harus diakhiri secara bersama-sama, nggak boleh sepihak. Kalau sepihak berarti dia lanjut terus. Nah, sengketa ada 2 metodenya berarti yang dipengen, yaitu mediasi atau kalau nggak sampai kata sepakat berarti harus diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini surat konfirmasi yang mudah nih. Kalau yang ini tipenya yang mudah. Nah, surat konfirmasi yang agak sulit itu yang biasanya yang deskripsi begini teman-teman. Jadi kita mesti misahin nih. Ini tergantung telitinya kita nih. Ini intinya di sini sama aja nih, atas sama bawah, tapi yang di bawah ini pakai deskripsi jadi agak sulit ya. Oh, ini loh perusahaan jasa hukum loh untuk membuat perjanjian jasa hukum antara PT Gas sama PT R misalkan, ini kan di sini berarti menggunakan jasa hukum pengurusan segala macam. Nah, bedanya yang ini sudah menggunakan kolom-kolom lebih mudah, yang ini menggunakan deskripsi. Nah, gue banyak sering menemui yang bawah karena yang bawah itu agak sulit memang untuk dikerjakan. Jadi setiap legal pasti akan ketemu 2 hal ini, tapi yang sulit sih memang yang bawah. Nah, ini adalah kelanjutan nih. Kita udah dapat surat konfirmasinya dari partner bisnis kita atau dari manajer kita. Surat konfirmasinya udah dapat, lantas langkah yang selanjutnya apa? Ya udah, langkah yang selanjutnya adalah kita nge-review sebuah perjanjian teman-teman. Nah, ini kita kiri kananin dulu ya untuk ini. Nah, ini kita kiri kananin. Nah, surat konfirmasinya di kanan. Jangan nih, kita begini aja. Nah, ini kan udah bener nih. Udah benar sebagaimana seperti surat konfirmasi, dibilang surat konfirmasinya itu perjanjian jasa hukum. Berarti ini udah benar nih. Ini udah benar, kita highlight, itu udah benar berarti. Kemudian ini nanti si komparisi ini teman-teman harus samakan. Jadi misalkan teman-teman begini, teman-teman pihak kedua. Nah, teman-teman berarti isi PT-nya, direkturnya siapa. Nah, jangan lupa
PT partner bisnisnya itu PT siapa, diminta akta, NIB, SK Kumham, sampai KTP direktur. Untuk apa? Untuk penggunaan arsip daripada kita. Ini karena nanti berguna kalau buat sengketa. Jadi kita punya arsip sebagaimana yang diberikan daripada partner bisnis, teman-teman. Jadi komparisi ini penting. Jadi nanti dicek masing-masing PT apa, aktanya tahun berapa, domisilinya di mana, dan direkturnya itu siapa. Pasti akan tertulis di sini, dan itu nggak bisa dilewat. Itu harus dicocokin antara legalitas dengan perjanjian yang kita buat. Jadi kalau teman-teman di sini nulis salah, nih di sini salah, ini udah fatal. Karena ketika nanti ada proses gugat menggugat, ini bisa disalahin. Kok bisa sih ada legal salah gitu nulis di sini, kan jadi perjanjiannya nanti cacat. Karena dibilang cacat karena dia tidak sesuai dengan keadaan sebetulnya, atau tidak sesuai dengan keadaan yang ada di dalam legalitas. Nah, jangan lupa ketika kita nge-review, kita di sini klik review. Nah, kita harus nyalain track change-nya, teman-teman, karena setiap legal itu ibarat lu ketika mengubah sesuatu harus ada tracknya. Lu yang lu ubah apa nih? Nah, supaya lawan daripada partner bisnis kita itu tahu, oh ini loh yang kita ubah. Nah, supaya dia juga, oh ternyata yang diubah yang ini dengan alasan A, B, C. Jadi nggak seperti teori, teman-teman. Teorinya begini, ketika seseorang mereview atau dealing suatu perjanjian, bilangnya kan harus ada negosiasi. Nah, negosiasi yang dilakukan seorang legal ini pakai track change ini nih. Nah, track change ini pada akhirnya menjadi penghubung kita kepada legal lain untuk masing-masing itu saling melakukan negosiasi. Gua kasih contoh sederhana, teman-teman. Nah, dibilang kan di sini kan, mana nih? Tadi 20 juta berarti ya. 20 juta 3 termin. Nah, di sini kan tarif jasa nih. Terus di surat konfirmasi itu 20 juta, teman-teman. 20 juta 3 termin, awal, tengah, akhir. Nah, di sini tertulis 11 juta, berarti salah kan? Nah, salah berarti teman-teman harus coret ini nih. Coret dengan cara ini diklik nih begini. Kemudian di backspace, teman-teman. Nah, maka dia akan tercoret nih seperti ini. Nah, ini berarti teman-teman ngasih pembetulan. Nah, teman-teman berarti nulisnya begini, RP 20 juta 23 20 juta rupiah. Nggak boleh gede nih ininya nih, karena kalau huruf depannya besar itu berarti dia ngacu ke pasal yang ada di atasnya. Karena ini tidak ada pasal di atasnya, jadi dia kecil, negatif. Nah, ini berarti teman-teman melakukan nego. Nah, kemudian setelah di track change, teman-teman kasih komen. Nah, di komen di sini, komennya apa? Nilai pekerjaan sebagaimana di surat konfirmasi harusnya 20 juta. Nah, ini bagaimana teknis seorang legal itu mereview dokumen. Jadi ketika direview itu enggak seperti yang ada di kuliah, mesti ketemu nih, mesti ketemu ngobrol bareng segala macam untuk nyari jalan keluar. Oh enggak, teman-teman, udah ada surat konfirmasinya, teman-teman tinggal ikutin aja. Itulah kenapa disebut kalau di kantor-kantor itu legal itu kayak tukang ketik aja, karena ngetik dari surat konfirmasi terus ini apa dimasukin ke perjanjian sesuai atau enggak. Karena pada akhirnya pekerjaan seorang legal itu pekerjaan yang ekstrim. Karena kenapa? Kalau di kontraknya salah dan sudah ditandatangani, maka kita yang menerima akibatnya, teman-teman, gitu. Nah, kemudian pihak kedua setuju bahwa pekerjaan akan dipotong pajak. Nih, berarti kita lihat pajaknya. Nah, pajaknya ditanggung sama pihak kedua kan? Berarti betul. Ini udah betul nih. Nah, ini udah betul. Oke, kita highlight di sini, teman-teman. Nah, kemudian cara pembayaran. Nah, di sini cara pembayaran kan 2 kali tuh ya, ternyata ya. 5.500.000, 50%. Pada akhirnya ini salah karena harusnya itu pembayaran itu ada 3 termin. Maka di sini kita tambahin nih. Nah, ini A, B, berarti misalkan pembagiannya karena tadi tidak mendetail, itu tulis di sini 20%. 20%. Sebenarnya ini kalau misalkan teknis pembayaran gini harus bahasanya minta konfirmasi ke finance kantor lu, atau minta konfirmasi ke si orang yang ngasih surat konfirmasi atau partner bisnis. Karena
Ini pada akhirnya akan menentukan teman-teman gimana sih cara metode bayarnya gitu. 20% dari 20 juta berarti 4 juta di sini teman-teman. 4 juta. 4 juta rupiah. Nah, ini nanti disamain dari A, B sampai C. Berarti C-nya kita mesti tulis pembayaran ketiga yaitu sebesar, misalkan di sini udah 20, ini berarti 30 teman-teman. 30. Nah, di sini berarti 50%. Nanti diterusin aja tuh. Nah, diterusin pada akhirnya ini sesuai dengan surat konfirmasi. Surat konfirmasinya berarti nanti kita ini kita cetak oke. Berarti ini udah sesuai dengan surat konfirmasi yaitu 3 termin dan 20 juta. Ini 20 juta kita highlight, ini udah benar karena kita udah betulin. Kemudian kita ke bawah pengakhiran perjanjian. Nah, dan sampai dengan hak dan kewajiban itu disepakati. Nah, di sini udah jelas nih pembatalan dan pengakhiran sepihak ditetapkan oleh pihak lainnya berdasarkan melakukan pelanggaran. Oh, jadi di sini udah jelas nih. Kalau dia pengen melakukan pembatalan itu harus ada ketentuan daripada para pihak nih. Misalkan kita nih pengen ngebatalin suatu perjanjian, berarti pihak yang lain harus setuju. Kalau nggak setuju, berarti nanti akan masuk ke pada akhirnya dia akan masuk ke konteks penyelesaian sengketa karena nggak selesai, nggak ketemu kata deal di situ untuk pengakhiran gitu teman-teman. Nah, di sini tulis nih, nah, tidak dapat diakhiri sepihak. Nah, di sini kan benar nih, kesepakatan bersama para pihak. Ini berarti udah benar teman-teman. Tidak dapat diakhiri sepihak. Nah, terus kita tinggal cari jangka waktunya. Nah, jangka waktunya dimulai sejak 14 hari ditandatangani sampai dengan ini ya, perjanjian berakhir atau perjanjian itu dituangkan ke dalam bentuk lain. Misalkan ada perpanjangan atau misalkan di sini perjanjian itu dapat diperpanjang kalau hak dan kewajibannya itu belum selesai, itu bisa-bisa aja. Berarti di sini sudah oke untuk sampai dengan hak dan kewajibannya itu dapat dilakukan teman-teman. Nah, kemudian kita tinggal nyari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Nah, di sini udah benar nih. Memilih domisili hukumnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di sini. Ini udah selesai berarti kalau untuk kalau untuk yang di surat konfirmasi itu udah selesai, kita nggak boleh berhenti di situ teman-teman. Kita harus nyari pasal-pasal yang merugikan kita karena banyak triki-trikinya legal itu untuk misalkan begini, segala bentuk pekerjaan yang telah dikerjakan menjadi milik si A kan karena si A yang bayar, tapi hanya berlaku 3 tahun. Setelah 3 tahun itu akan kembali kepada si B. Kan sebenarnya nggak boleh ya jual beli begitu kan. Masa jual beli begitu setelah kita beli dibalikin lagi ke pihak yang ngejual, kan sebenarnya nggak boleh. Tapi biasanya pasal-pasal itu ada di dalam suatu perjanjian. Maka legal itu biasanya harus detail karena ada nih pasal-pasal yang disusupin karena memang ada kepentingan-kepentingan yang dimasukin oleh partner bisnis kita untuk ngegosongin kita, bahasanya itu ngegondol daripada aset-aset perusahaan itu itu banyak dan nggak jarang itu banyak yang terjebak corporate karena nggak detail salahnya. Nah, kalau misalkan teman-teman bilang, Mas kan itu ada tipu daya di dalamnya, kan kita harusnya nggak begitu, ya salah kita sendiri, kenapa kita nggak detail bacanya. Nah, dari cara nge-review aja kita udah tahu ya, jadi nge-review itu ini kesimpulan, nge-review itu pakai track change sebagai bentuk atau bahasanya itu media negosiasi si legal kita dengan legal partner bisnis. Itu yang pertama teman-teman. Yang kedua, ada surat konfirmasi. Kalau tidak ada surat konfirmasi, minta confirm ke manajer lo untuk ini apa yang dikerjakan dan tujuannya itu mau kemana. Nah, itu lo harus tulis di surat atau di kertas lah bahasanya supaya lo nggak hilang arah dalam melakukan review kontrak teman-teman. Yang ketiga, setelah surat konfirmasinya sesuai dengan perjanjian, jangan langsung tutup. Nah, lu harus cari pasal-pasal yang disusupi sama partner bisnis lu, karena supaya
pekerjaan lu nggak kecolongan. Karena begini teman-teman, lu ketika ngapus ini, lu hapus jret, ini berarti terhapus kan. Nah lu bisa ini menghapus ini tapi dengan alasan lu kenapa ngehapus ini, misalkan sebagaimana yang ditetapkan berdasarkan surat perjanjian sebelumnya atau adendum sebelumnya atau surat konfirmasi bahwa pasal ini dinyatakan tidak sesuai, itu boleh-boleh banget, tinggal ditulis di komen sini. Ditulis di komen di sini, nanti dilempar ke legal partner bisnis lu pasti akan merespon itu teman-teman. Nah itu aja yang bisa gue sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semua draft atau semua bahan-bahan ini gue taruh di kolom deskripsi sebagai bagian teman-teman untuk belajar atau bahasanya itu untuk berlatih ketika teman-teman memang ingin menjadi legal officer. Nah kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di perizinan selanjutnya. Dadah.